Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Ngojek ke Alam Kubur. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Berbagai pengalaman hidup seringkali tak mampu terjangkau oleh keterbatasan akal kita. Dan semuanya adalah bukti bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa. Dan terlalu banyak hal yang sebenarnya memang tak bisa dijawab hanya oleh pikiran manusia. Jawa Timur 2022. Namaku Eko dan aku adalah mahasiswa semester 5 di salah satu universitas di kota Jember. Bersama 4 teman kuliah yang sama-sama berasal dari Banyuwangi, kami mengontrak sebuah rumah kecil di daerah Kaliurang. Kami memang sengaja memilih kontrakan yang agak jauh dari kampus, tentu dengan alasan harga. Karena semakin dekat dengan area kampus, akan semakin mahal pula harga sewanya. Walau rumah ini tak terlalu besar, rasanya cukup nyaman untuk kami tempati berempat. Dan lagi, tempatnya di pinggir jalan cukup besar, sehingga akses kemanapun terasa mudah. Sebenarnya di awal kuliah aku tak pernah bermasalah dengan keuangan. Uang saku dari orang tuaku lebih dari cukup untuk hidup di Jember. Bapakku memang bukan pegawai, tapi alhamdulillah dengan sawah yang tak seberapa, beliau bisa menyekolahkanku sampai jenjang kuliah dan masih membiayai 2 adikku yang kini duduk di bangku SMA. Walau juga bukan orang kaya, tapi aku bersyukur karena sejak kecil merasa tak pernah hidup berkekurangan. Bapak memang termasuk orang yang fanatik dengan dunia akademis. Walau hanya lulusan SD, beliau berkali-kali menyampaikan bahwa pendidikan sangatlah penting dan tak ingin semua anak-anaknya tak bisa sekolah karena alasan ekonomi. Kata bapak lagi, beliau pernah berjanji dalam hati bahwa apapun akan dilakukan demi melihat kami bertiga bisa bersekolah sampai setinggi mungkin. Tapi hampir setahun ini situasinya berubah. Orang tuaku yang petani beberapa kali mengalami gagal panen. Karena tidak punya usaha selain pertanian, gagal panen tentu sangat berpengaruh untuk kehidupan keluarga kami. Belum lagi harga sembako dan semua kebutuhan sekolah yang akhir-akhir ini terus merangsek naik. Disinilah mentalku diuji. Hanya mengandalkan kekuatan ekonomi orang tua tentu bukanlah pilihan terbaik. Dan lagi, sebagai anak tertua, rasanya aku harus bisa menjadi contoh yang baik bagi kedua adikku, terutama dalam kondisi sulit seperti ini. Akhirnya, aku memutuskan untuk mendaftar ojek online karena sepertinya itulah satu-satunya pekerjaan yang cocok untuk mahasiswa yang masih aktif sepertiku. Selain tak butuh skill khusus serta jam kerja yang bisa kuatur sendiri, pendaftarannya pun tak memerlukan ijazah dan hanya perlu SIM serta fotokopi STNK sepeda motor saja.
Kutekuni pekerjaan itu karena kedua orang tuaku tentu semakin menua. Aku juga menyampaikan ke bapak bahwa aku sudah mendapat pekerjaan sampingan dan agar beliau lebih memikirkan biaya sekolah kedua adikku. Jadilah selama 4 bulan terakhir ini aku kuliah sambil menjadi ojek online yang ternyata penghasilannya cukup lumayan. Bahkan sejak pertama kali mengojek, aku tak pernah minta uang saku lagi dari orang tua, termasuk untuk kebutuhan makan dan kehidupan sehari-hari di kontrakan. Hanya saja terkadang ketika ada pembiayaan cukup besar yang berhubungan dengan kuliah, aku memang belum bisa sepenuhnya mandiri dan masih minta kiriman uang dari bapak. Jam kerja yang bisa kuatur sendiri serta begitu kompaknya teman-teman sesama tukang ojek membuatku sangat nyaman menjalani profesi baru ini. Juga yang kurasakan, ada solidaritas kuat di antara kami sesama ojek online. Pernah 2 kali aku dibantu saat motorku mogok atau banku bocor di jalan oleh teman-teman ojek online lain hanya dengan melihat jaket hijau yang kupakai. Pendek kata, menjadi tukang ojek online ternyata cukup nyaman dan lebih menyenangkan dari yang selama ini kubayangkan. Lingkungan tongkronganku pun perlahan mulai berubah. Kalau dulu sering nongkrong di kafe bersama teman-teman kuliah, sekarang aku lebih sering nongkrong di depan minimarket bersama beberapa teman ojek lainnya. Tentunya sambil menunggu orderan penumpang. Ada beberapa teman sesama ojek online yang cukup dekat denganku, yaitu Mas Robi, Mas Vicky, dan Pak Joni. Ketiga orang itulah yang paling sering nongkrong dan ngobrol denganku. Dan semakin lama, mereka terasa seperti keluarga sendiri. Mereka semua bukanlah asli orang Jember, sehingga masing-masing pun ngekos di kota ini. Mas Robi dan Mas Vicky berasal dari Bondowoso, dan usia mereka berdua terpaut 5 dan 6 tahun di atasku. Sama sepertiku, mereka berdua juga belum menikah, dan mengatakan bahwa dalam waktu dekat mungkin akan melamar calonnya. Sedangkan Pak Joni usianya sekitar 50 tahunan, tapi masih terlihat sehat dan bugar. Pak Joni selama ini juga sangat baik padaku. Tak jarang beliau memberi nasihat tentang banyak hal, termasuk cara agar aku bisa mendapat banyak penumpang atau nasihat-nasihat lain tentang kehidupan. Beliau mengaku berasal dari Kabupaten Lumajang dan sudah 2 tahun menjadi tukang ojek online. Setelah sebelumnya berhenti bekerja sebagai sopir truk antar provinsi yang katanya banyak resiko di perjalanan, terutama ketika harus berkejaran dengan waktu. Sejak menjalani profesi baru ini, aku jadi sangat jarang pulang ke Banyuwangi, karena setiap akhir pekan justru menjadi kesempatan bagiku mendapat banyak orderan. Rasanya sayang jika melewatkan kesempatan emas itu. Jujur, bahkan sempat terbersit di hatiku untuk lebih serius menekuni profesi ini daripada kuliah yang mungkin nantinya belum tentu juga aku bisa mendapat pekerjaan yang layak. Di kampungku saja sudah tak terhitung berapa tetangga yang masih pengangguran setelah menyelesaikan kuliahnya. Semakin lama, pekerjaan sebagai ojek online terasa makin menjanjikan.
Aku juga sempat berpikir menabung dan kelak bisa menjadi modal untuk membuka usaha di kampung. Jujur, aku makin pesimis dengan kuliahku. Sejak SMA, aku bukanlah anak yang terlalu pintar, dan sebenarnya tidak sepenuhnya sependapat dengan bapak, yang sepertinya menguliahkan anak adalah kewajiban bagi beliau. Dulu, aku sempat ingin bertani di kampung. Tapi bapak mengatakan bahwa di sawah tidak enak, dan tak ingin anak-anaknya berpanas-panasan seperti itu. Kata bapak, aku dan adik-adikku diharapkan akan mendapat pekerjaan yang lebih baik seperti orang kantoran dan semacamnya. Walau bagiku, pekerjaan di luar kantor tentu tak kalah terhormat. Tapi sebagai anak, yang bisa kulakukan hanyalah menuruti keinginan beliau, lalu belajar dengan baik dan tak ingin mengecewakan bapak. Minggu ini, bapak dan ibu memintaku untuk pulang. Kata ibu di telepon, kangen karena aku memang terakhir pulang sekitar sebulan yang lalu. Aku pun mempersiapkan sejumlah uang untuk kuberikan pada ibu. Walau pasti bukan itu yang diharapkan beliau dari kepulanganku. Meski jumlahnya tak seberapa, aku berharap bisa sedikit membantu untuk biaya sekolah kedua adikku. Aku lalu mengajak teman-teman tongkronganku untuk ikut ke Banyuwangi. Mas Robi dan Mas Vicky ternyata menyambut baik ajakanku. Kata mereka, sudah cukup lama tak jalan-jalan ke Banyuwangi. Sedangkan Pak Joni tak bisa ikut karena katanya ada acara di Lumajang dan harus pulang juga minggu ini. Akhirnya kami bertiga berangkat ke Banyuwangi. Aku, Mas Robi, dan Mas Vicky. Sesampainya di rumah, bapak dan ibu menyambut hangat kami bertiga. Ibu bahkan berterima kasih pada Mas Robi dan Mas Vicky karena menemaniku pulang. Kata beliau, terasa menyenangkan ketika banyak orang di rumah. Mas Robi juga sempat mengatakan bahwa keramahan ibuku mengingatkannya pada salah satu budenya yang tinggal di Surabaya. Setelah basa-basi dengan kedua orang tuaku, kami bertiga pun ngopi sampai larut malam. Kami juga sempat bercerita tentang beberapa tempat wisata di Banyuwangi yang ternyata bahkan aku pun belum tahu dan belum pernah ke sana. Sepertinya Mas Robi dan Mas Vicky justru lebih banyak tahu tentang tempat-tempat wisata di kabupatenku. Memang selama ini aku jarang berwisata. Sejak kecil hanya berkutat di rumah atau membantu bapak di sawah. Setelah cukup lama bercanda dan bersenda gurau, kami pun tidur sekitar jam 12 malam. Dan aku terbangun ketika kurasakan handphoneku bergetar. Ternyata jam 3 dini hari. Ada 11 panggilan tak terjawab, yang itu adalah dari Pak Joni. Karena khawatir ada sesuatu yang sangat penting, aku pun segera menelpon balik. Pak Joni langsung mengangkat dan ternyata beliau berpesan agar kami bertiga selalu berhati-hati. Kata Pak Joni, selama perjalanan pulang ke Lumajang, banyak menemui kecelakaan di jalan. Dan entah kenapa, beliau lalu teringat bahwa kami bertiga sedang menuju ke Banyuwangi. Memang selama ini Pak Joni sudah seperti orang tua
bagi kami bertiga. Selain orangnya cukup humoris dan bisa mengimbangi obrolan anak-anak muda, beliau juga sering menyisipkan nasihat-nasihat penting tentang kehidupan. Selain itu, ternyata Pak Joni sekalian pamit. Katanya mungkin dia tak akan kembali ke Jember lagi karena keluarganya meminta Pak Joni untuk berhenti ngojek. Aku pun mengucapkan terima kasih dan berjanji suatu saat akan bersilaturahmi ke rumahnya di Lumajang. Singkat cerita, keesokan harinya kami bertiga pun kembali ke Jember dan ke tempat kos masing-masing. Rencana malam itu aku akan beristirahat dan tak akan mengaktifkan aplikasi ojek online karena besok pagi ada ujian di kampus. Tapi entah karena lupa atau memang rejeki, sekitar jam 10 malam ada orderan masuk. Sebenarnya kurasakan capek dan ingin istirahat. Tapi karena kebetulan jaraknya juga tak terlalu jauh, aku pun segera berangkat untuk membeli pesanan dan secepat mungkin mengantarnya. Hitung-hitung, ini juga lumayan sebagai pendapatanku malam ini. Setelah melewati perempatan Jalan Mastrip, kanan kiri terasa mulai sepi, walau lampu jalan masih menyala. Dari arah belakang, aku melihat seseorang berjalan mengenakan jaket ojol dan menenteng helm. Sepertinya aku mengenali orang ini. Dan setelah cukup dekat, ternyata benar, dia adalah Pak Joni. Aku pun menyapa dan bertanya kenapa beliau ada di sini. Katanya sepeda motornya mogok dan rencana akan pulang ke tempat kos. Aku pun segera mengajaknya untuk berboncengan dan mengantarnya pulang setelah menyelesaikan tugas mengantar makanan. Di perjalanan, Pak Joni ternyata justru mengajakku ngopi. Katanya sejak sore belum ngopi dan kangen ngopi denganku. Jujur, sebenarnya aku agak keberatan karena harus segera istirahat untuk persiapan di kampus besok pagi. Tapi karena Pak Joni memaksa dan aku merasa tidak enak, tawaran itu pun langsung kujawab iya. Kami lalu ngopi di sebuah warung pinggir jalan. Sepertinya ini warung baru, karena sebelumnya aku tak pernah melihat adanya warung ini. Memang banyak warung baru bermunculan. Sepertinya bisnis ini juga menjanjikan, terutama bagi mereka yang merasa tempat seperti kafe mungkin terlalu bagus dan mahal. Tak lama setelah memesan kopi, mulai berdatanganlah para pembeli lain, dan warung itu menjadi sangat ramai. Bahkan banyak yang sampai tidak kebagian tempat duduk. Aku menduga ada yang istimewa dengan warung baru ini. Mungkin rasa kopi yang khas atau aneka cemilan di meja yang murah meriah. Tapi lama-kelamaan aku merasakan ada yang aneh. Setelah kuperhatikan, semua pengunjung wajahnya sangat mirip satu sama lain. Bukan hanya yang laki-laki, tapi juga yang perempuan wajahnya sangat mirip pula satu dengan yang lain. Karena heran, aku bertanya pada Pak Joni apakah dia juga melihat keanehan itu. Enggak, Dek, itu perasaan sampean aja. Begitu jawab Pak Joni dengan singkat. Katanya lagi,
semua pengunjung adalah normal, dan mungkin aku kecapean sehingga berhalusinasi. Tapi jawaban Pak Joni sama sekali tak membuatku puas. Setelah kuperhatikan satu persatu pengunjung, yang kulihat tetaplah sama. Wajah mereka sangat mirip satu sama lain. Dan seketika wajah Pak Joni pun berubah. Bagian hitam bola matanya tak nampak lagi dan berubah menjadi putih total. Lalu dari mulutnya tiba-tiba keluar cairan merah. Di mataku, wajahnya sangat pucat dan nampak seperti orang yang sedang terluka parah. Aku yang tak benar-benar paham apa yang sebenarnya terjadi, kemudian spontan berteriak sekencang-kencangnya. Rupanya teriakanku mengganggu pengunjung yang lain. Seketika itu pula, semua mata pengunjung menuju ke arahku. Secara bersamaan, mereka menatap sangat tajam. Dan seperti juga Pak Joni, mata mereka juga bulat putih sempurna. Di sini, aku mulai sadar sekaligus khawatir. Sepertinya aku sedang terjebak di dunia lain. Makhluk-makhluk itu pun mulai mendekatiku. Anehnya, pada saat yang sama, aku merasa sekujur tubuhku tak bisa kugerakkan sama sekali. Juga mulutku yang tak lagi bisa berteriak atau mengeluarkan suara apapun. Udara dingin terasa semakin menusuk tulang. Dan dalam situasi sangat mencekam seperti itu, aku hanya bisa pasrah. Makhluk-makhluk itu tiba-tiba mengangkat dan memasukkanku ke sebuah keranda, sambil secara serentak meneriakkan kalimat-kalimat aneh yang sama sekali tak kupahami artinya. Di telingaku, itu seperti paduan suara yang sangat menyeramkan. Aku menduga dan sekaligus mulai khawatir. Ini adalah semacam nyanyian kematian. Setelah aku yang tak berdaya benar-benar masuk ke dalam keranda, mereka membawaku entah kemana. Lidahku juga terasa kaku, yang bahkan aku tak mampu melafalkan doa apapun. Beberapa lama kemudian, kurasakan sampai di sebuah areal pemakaman. Kemudian, yang tertangkap oleh indera penglihatanku adalah sebuah liang kubur yang sepertinya dipersiapkan untukku. Dan benar saja, tanpa bisa melakukan perlawanan sedikit pun, aku hanya bisa pasrah ketika mereka memasukkan tubuh kakuku ke dalam liang itu. Hanya air mata yang kurasakan terus menetes. Di bawah liang itu ternyata sangat luas, dan ada beberapa jenazah yang bentuknya begitu mengerikan. Entahlah, apakah aku sedang berada di alam mimpi atau berada di alam lain, atau jangan-jangan aku memang sudah meninggal. Ketika aku hanya bisa berharap ini segera berakhir, jenazah-jenazah itu terbangun dan lalu berjalan mendekat ke arahku. Sontak, bau busuk yang sangat kuat segera tercium dan begitu menyengat. Aku sangat terganggu dengan aroma busuk ini.
Lalu tangan-tangan mereka mengarah ke leherku, dan aku mulai yakin makhluk-makhluk ini akan mencekikku. Salah satu dari mereka yang wajahnya paling menyeramkan sepertinya adalah pemimpin sekelompok makhluk itu. Dengan suara yang lagi-lagi tak kupahami artinya, dia seperti memberi komando. Dan ketika tangan-tangan runcing itu sangat dekat, tiba-tiba lidahku berhasil melafalkan doa dan ayat yang terlintas di otak. Dengan sekuat tenaga menutup mata, ku baca doa-doa itu senyaring mungkin. Beberapa saat kemudian, ku buka mataku, dan semua makhluk itu menghilang lenyap entah kemana. Pak Joni terlihat paling terakhir pergi, setelah menyunggingkan sebuah senyum aneh yang entah apa maksudnya. Tapi semuanya belum berakhir. Aku tetap terbujur di dalam keranda. Suasana di sekitarku juga berubah, dan ternyata aku sadar sedang berada di tengah-tengah hutan bambu, yang untungnya hari sudah mulai pagi. Kehangatan sinar mentari membuat tubuhku merasa sedikit lebih segar. Dengan badan lemas dan nyeri di sekujur tubuh, kupaksakan untuk bangkit dan mencoba berjalan mencari keberadaan motorku. Dan keanehan berikutnya terjadi. Tak lama setelah benar-benar bisa berdiri, tiba-tiba keranda itu lenyap secara ajaib. Aku bahkan sampai mencoba mengitarkan pandangan ke sekeliling, hasilnya tetap sama. Keranda itu telah hilang dan entah ada di mana. Dengan tubuh yang masih gemetar karena ketakutan, aku terus melangkah. Tak ada arah jelas yang kutuju, karena semua arah mata angin terlihat sama-sama meragukan. Hanya ada barisan bambu dan beberapa pohon besar. Kekhawatiranku pun mulai bertambah. Selain belum benar-benar yakin telah keluar dari alam lain, aku juga takut jika tiba-tiba ada ular atau hewan buas yang menyerang. Aku benar-benar sendiri. Untungnya tak lama kemudian terdengar suara-suara burung yang bersahutan, yang membuatku sedikit merasa tenang dan bisa berharap bahwa aku telah kembali ke dunia nyata. Setelah beberapa meter berjalan, kutemukan semak-semak, dan ternyata motorku sedikit tertimbun tanah di sana. Entahlah bagaimana kejadiannya sehingga motorku dalam keadaan seperti itu. Otakku lalu mengingat jelas saat-saat Pak Joni mengajakku ke sebuah warung kopi. Aku belum sempat menikmati kopi itu. Di sini aku mulai teringat sekaligus merasa beruntung. Menurut beberapa cerita yang pernah kudengar, jika seseorang tersesat ke alam gaib, akan lebih sulit ditemukan jika sampai makan atau minum di sana. Mungkin jika itu benar, aku bisa jadi belum bisa keluar dari alam itu. Andai mencicipi kopi atau sempat memakan aneka cemilan di warung gaib tadi. Dengan segera aku pergi dari tempat itu dan bergegas menuju kontrakan. Untungnya tak ada masalah dengan sepeda motorku.
Sesampai di kontrakan, ternyata ada Mas Robi dan Mas Vicky. Mereka terlihat keheranan melihat kondisiku yang amburadul. Berbagai pertanyaan keluar dari mulut Mas Robi, tapi tak terlalu kupedulikan. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, aku segera masuk kamar dan mengecas HP yang sudah mati. Dengan tangan gemetar, ku pencet-pencet tombol HP-ku dan berharap segera bisa dihidupkan. Begitu HP hidup, ada banyak sekali panggilan tak terjawab dari kedua orang tuaku. Dan yang paling mengejutkan adalah pesan singkat dari bapak yang mengatakan bahwa sejak kemarin aku tak ada kabar dan HP-ku tidak aktif. Karena tak ingin membuat mereka khawatir, aku segera menelpon balik dan mengatakan bahwa selama 2 hari ini HP-ku memang rusak. Aku juga berkali-kali menyampaikan bahwa kondisiku baik-baik saja. Karena ku dengar suara ibu yang mulai menangis karena mengkhawatirkan kondisiku. Tentu aku tak ingin menceritakan rangkaian kejadian aneh yang baru kualami. Aku tak ingin kedua orang tuaku menjadi semakin khawatir. Kemudian aku keluar kamar untuk menemui Mas Robi dan Mas Vicky. Tapi anehnya, mereka berdua sudah tak ada di sana. Padahal aku tak mendengar sama sekali suara sepeda motor mereka pergi. Setelah ku buka HP-ku lagi, ternyata banyak juga panggilan tak terjawab dari mereka berdua. Sama seperti bapak, ada pesan dari Mas Robi yang mengatakan bahwa aku tak bisa dihubungi sejak kemarin. Pesan dari Mas Vicky pun sama, yang intinya mencoba menelponku berkali-kali, tapi HP-ku tak pernah aktif. Dan yang paling mengejutkan adalah pesan dari Mas Robi yang mengabarkan bahwa Pak Joni sudah meninggal. Kabarnya beliau terkena serangan jantung di rumahnya tak lama setelah pulang dari Jember. Aku pun merasa merinding. Terlintaslah kembali di benakku semua kejadian mengerikan. Yang awalnya aku bertemu Pak Joni berjalan sambil menenteng helmnya. Air mataku spontan menetes. Begitu mengingat kebersamaan kami selama ini. Juga pesan-pesan beliau yang terlihat telah menganggap aku, Mas Robi dan Mas Vicky seperti anaknya sendiri. Dalam hati, refleks aku menggumam doa agar Pak Joni tenang di alam sana. Segera ku telepon Mas Robi dan Mas Vicky untuk mengagendakan berangkat ke Lumajang ke rumah duka. Tapi mereka berdua pun tak mengangkat. Akhirnya hanya ku tinggalkan pesan WhatsApp tentang rencana itu. Di dalam kamar, aku kembali merenung. Sungguh, ajal manusia tak bisa diduga. Lagi-lagi aku menggumam doa agar Pak Joni diampuni semua dosanya dan diterima semua amal baiknya. Tiba-tiba aku teringat ketika Pak Joni menelponku tengah malam beberapa hari lalu. Entahlah, ketika itu apakah Pak Joni masih hidup? Atau jangan-jangan tamat. Demikian kisah misteri dari kami ngojek ke alam kubur. Semoga
kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.